Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Salah satunya, tumbuhan menghasilkan oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Selain oksigen, tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia, antara lain tumbuhan sebagai obat-obatan, makanan, dan lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, berat, dan jumlah sel. Perkembangan adalah tumbuhan dapat dilihat dari proses pembentukan jaringan dan organ-organ, antara lain akar, batang, dan daun. Bentuk tubuh tumbuhan. Akar berfungsi untuk menyerap zat hara dalam tanah. Batang berfungsi sebagai penopang, pengakut, penyimpan cadangan pada tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan, pernafasan, serta penguapan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, antara lain faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, suhu merupakan faktor lingkungan yang penting tumbuhan karena berhubungan dengan kemampuan melakukan fotosintesis, translokasi, respirasi, transpirasi. Temperaturnya sekitar 10 derajat sampai 38 derajat. Cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis. Apabila makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis berkurang atau bahkan tidak ada, jaringan menjadi mati karena kekurangan makanan. Cahaya yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan tanaman yang tumbuh di ruangan gelap karena berwarna pucat dengan batang lemah dan kurus. Air berfungsi untuk menyerap, membantu biji berkecambah. Mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makroelemen, elemen dengan jumlah besar, dan mikroelemen, elemen dengan jumlah kecil. Kelembaban tanah lembab sangat cocok untuk pertumbuhan, terutama saat perkecambahan biji. Hal ini karena tanah lembab menyediakan cukup banyak air untuk mengaktifkan enzim dalam biji serta melarutkan makanan dalam jaringan. Oksigen untuk respirasi aerob dalam tumbuhan. Melalui respirasinya, tumbuhan dapat memperoleh energi. Oleh karena itu, biji tidak akan berkecambah tanpa adanya oksigen. Faktor internal. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan, misalnya warna, bunga, atau rasa buahnya. Fitohormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contoh fitohormon antara lain auksin, giberlin, stokinin, asam abisat, ethilin, traumalin, dan kalin. Fungsi lainnya pada hormon. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.